Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, saya Reka Mediana selaku mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 2022 jurusan Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 melaksanakan ujian praktik mengajar di SMA Parulian 2 Medan secara luring. Berikut video praktik mengajar saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Iya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Tapi sebelum itu siapkan dulu ya. Untuk Abdi, silakan ke depan nak. Tapi sekaligus disiapkan dulu ya, baru ke depan kita buat doa. Siapkan. Berdiri. Silakan Abdi pimpin doanya nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Semoga kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersiap. Kepada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi juga, silakan duduk. Nah, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini, jadi seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib. Nah, untuk kali ini Ibu mau yang pimpin Glora, silakan nak pimpin lagu wajib. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau lihat dulu perkembangan absensi kalian. Sejauh ini ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua? Ya, tapi Ibu mau coba dulu ya mendengar suaranya, mana tahu. Kalaupun sudah hadir semua, yang Ibu panggil namanya ya, silakan angkat. Stella, hadir. Desi, hadir. Oke, sepertinya memang hadir semua ya. Nah, bagus. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu kira-kira ada nggak yang punya pembelajaran kita minggu lalu nak? Ada? Materi kita minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Apa nak? Dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, perkembangan iptek dalam era globalisasi. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana perkembangan iptek itu sangat mempengaruhi, sangat berdampak khususnya juga bagi global. Nah, ternyata materi kita itu ada sangkut pautnya dengan materi kita untuk sekarang. Karena perkembangan teknologi itulah sehingga nanti dia akan memicu yang namanya perlombaan bagi setiap negara untuk memunculkan ataupun melakukan persaingan kepada negara-negara lain, sehingga ini akan memicu yang namanya nanti persaingan tanpa
bagus. Dalam artian sekalipun tidak ada kontak fisik, tapi yang namanya saling menimbulkan rasa iri dengki terhadap negara lain, terhadap sesama, itu tidak bagus. Makanya materi kita hari ini itu bercerita ataupun tentang perang dingin. Nah, kalau dikatakan perang dingin, sedikit nanti akan anak-anak ibu tahu ketika terjadinya perang dingin, ketika belajar tentang perang dingin, anak-anak ibu akan belajar bagaimana belajar dari kesalahan. Sehingga untuk menjadi seseorang yang ingin terlihat unggul, jangan pernah melakukan yang namanya memunculkan persaingan terhadap seseorang, terhadap bangsa lain. Nah, itu yang mau kita ambil nilainya dari materi kita mengenai perang dingin. Nah, dan tidak hanya itu juga, nanti setelah belajar tentang perang dingin, anak-anak ibu tahu bisa menyelidiki sebenarnya apa yang menjadi penyebab terjadinya perang dingin itu. Lalu yang kedua, nanti bisa menganalisis apa yang menjadi dampak perang dingin terhadap politik dan ekonomi secara global. Nah, itu dia tujuannya ketika mempelajari perang dingin. Ibu mau bentuk kalian dulu ke dalam beberapa kelompok. Bentuk dulu 3 kelompok, mejanya disusun 3 kelompok. Oke, jadi sudah terbentuk meja 3 kelompok, tapi untuk anggotanya akan ibu bentuk berdasarkan nomor urut. Jadi karena 3 kelompok sudah terbentuk di sini, nanti hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang kelompok 1 yang urut nomor 1 akan bertemu dengan nomor urut 1. Jadi nanti mereka akan menjadi satu kelompok, ya. Paham ya? Oke, dari belakang. 1, 2, 3, Mulai di sini. 4, 1. Oke, kelompok 1 nomor urut 1 isi di sini ya. Oke. Nah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, semua sudah pada kelompok ya. Jadi, sebelum itu dengarkan dulu penjelasan ibu secara singkat mengenai perang dingin. Sudah lihat Tiana di depan ada? Nah, mengenai perang dingin seperti yang kita sebutkan di awal, materi kita hari ini tentang perang dingin. Nah, apa itu rupanya perang dingin? Nah, sebelum ibu jelaskan, kira-kira kalau dikatakan perang dingin apa? Ada yang tahu? Apa sih sebenarnya perang dingin dari konsep katanya? Yang terlintas di pikiran kalian ketika ibu katakan perang dingin. Ayo, bebas. Ayo. musim dingin. Perang di musim dingin ini nggak apa-apa. Itu logika dia bermain kan, perang di musim dingin dia juga. Ada lagi? Ayo. Perang teknologi antara US dan Asia. Perang teknologi antara Rusia dan Amerika Serikat. Ada lagi? Ya benar. Ada lagi? Abi bisa? Kalau bilang perang dingin itu apa di pikiran kamu yang terlintas? Sebab konflik tidak Oke, tunggu sebentar. Abi. Nah. sebab konflik ini tidak berkonflik langsung, tapi melalui dengan mengembangkan alat-alat teknologi di negara tersebut. Iya benar. Ada lagi? Persaingan dan perebutan di berbagai bidang. Iya, persaingan dan perebutan di berbagai bidang. Iya, semua yang kalian sampaikan itu benar. Tapi kita akan lihat lagi untuk kejelasannya. Perhatikan ke depan. Nah, lihat tadi perang dingin. Berbicara mengenai perang dingin itu nggak lepas dari materi kita mengenai perang apa sebelumnya? Mengenai apa sebelumnya? Perang dunia kedua. Yang mana di dalam akhir perang dunia kedua memunculkan 2 negara yang berkekuatan besar. Tahu apa nak? Uni Soviet dan kamu. Iya, Uni Soviet dan Amerika. Nah, karena 2 negara yang saling kuat dari ending perang dunia kedua, ini muncul di antara 2 negara ini untuk bersaing. Karena mereka pasti mau pengen yang nomor 1, nggak ada nomor 2. Jadi ya kalau memang benar-benar kuat, ya munculkan jadi negara nomor 1. Maka bersainglah 2 negara tadi, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, ternyata persaingan itu yang memunculkan mereka pada konflik perang dingin. Kita akan gali apa yang menyebabkan terjadinya perang dingin ini.
Nah, rupanya untuk menjadi sebuah negara yang bisa benar-benar kuat, itu harus punya pengaruh ke negara-negara lain. Itu konsepnya. Jadi, semakin banyak pengaruh yang bisa kita sebarluaskan ke negara lain, maka dialah menjadi negara terkuat. Nah, seperti yang nomor 1, katanya faktor penyebab terjadinya perang dingin itu karena penyebaran ideologi. Seperti yang Ibu bilang tadi, ideologi Rusia tahu apa? Komunis. Amerika apa nak? Liberalis. Nah, mereka dua negara yang memang benar-benar kuat dan punya dua ideologi yang berbeda. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau mau jadi yang terkuat, maka ideologinya harus bisa disebarluaskan ke negara-negara lain. Nah, mereka bersaing di sini. Muncullah persaingan dalam penyebaran ideologi. Nah, lalu yang kedua, berdirinya fakta pertahanan. Ingat, kalau untuk dua negara ini juga, kalau dikatakan fakta pertahanan, nanti mereka buat yang namanya basis-basis militer juga yang berbeda. Yang mana Amerika Serikat tahu apa? NATO. Nah, NATO. Iya kan? Sekarang lagi marah-marahnya tentang NATO. Nah, NATO ini tahu apa? Organisasi militer. Iya, organisasi Militer. Nah, ternyata rupanya NATO ini sangat berpengaruh, bahkan masih ada sampai sekarang. Itu membuktikan Amerika Serikat benar-benar negara yang punya pengaruh besar. Karena sudah banyak anggota-anggota ataupun negara-negara lain yang masuk ke dalam NATO. Nah, lalu Uni Soviet apa organisasi militer? Kira-kira kamu mana yang paling sering dengar? NATO. Iya, berarti dari sini bisa kamu ini nggak ada apa namanya? Bisa kamu lihat kira-kira dari dua negara ini siapa nanti akan menjadi negara paling kuat? Amerika. Ya, karena melihat dari sekarang ya kan, dari fakta pertahanan yang lebih unggul adalah NATO. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga, memang karena ada keinginan untuk berkuasa. Sudah pasti ya, nak. Paham sampai sini? Kan Ibu tayangkan sebuah video, di mana video ini nantinya akan memperkuat penjelasan yang Ibu kasih, tapi selanjutnya juga ini menjadi tugas kalian, yang mana ini harus kalian analisis videonya, lalu kalian simak dan temukan masalahnya. Maksudnya masalah apa, Bu? Kalau ada masalah, cari permasalahan yang muncul di video. Lalu ketika kamu temukan, cari solusi yang bisa kamu buat. Oke, paham ya? Aku akan tayangkan video. Welcome to our channel. Sudah? Selama Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertempur bersama sebagai satu aliansi melawan blok Axis atau kekuatan poros. Tetapi hubungan antara kedua negara ini menjadi tegang. Rakyat Amerika telah lama waspada terhadap komunisme Soviet dan prihatin dengan pemerintahan tirani pimpinan Joseph Stalin. Ekspansi Soviet pasca perang di Eropa Timur memicu ketakutan banyak orang Amerika terkait rencana Soviet untuk menguasai dunia. Sementara itu, Uni Soviet mulai membenci apa yang mereka anggap sebagai retorika. Oke, nah tadi kan sudah kalian lihat video yang sudah Ibu tayangkan. Jadi di sini Ibu akan bagikan di LKPD untuk kalian tuangkan hasil analisis kalian dari video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau melihat semangat kalian dulu sebelum mengerjakan LKPD. Semangat! Oke, kelompok satu sudah semangat? Kelompok dua sudah? Sudah Solena? Tiga? Oke, orang semangatnya sudah, maka Ibu akan bagikan di LKPD. Kelompok satu, tadi mana kelompok satu? Kelompok dua, mana kelompok dua? Oke. Kelompok tiga. Oke, semua sudah dapat LKPD-nya? Oke. Nah, lihat di situ. Silakan dilihat. Ada
lembar awal. Nah, lembar awal. Mana lembar awalnya? Oke, ada petunjuknya. Nah, di situ dikatakan apa? Kalian amati video yang telah ditayangkan sebelumnya. Sudah kalian lakukan kan? Udah. Lalu itu kalian analisis sesuai yang kalian lihat dari video. Nah, selanjutnya ada di situ kalian sudah kalian temukan analisis ataupun masalah yang ada dalam video, kalian tuangkan di situ untuk di poin nomor 1. Lalu kalian temukan masalah, lalu carilah solusinya ya. Cari solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sudah kalian temukan tadi. Jadi setiap masalah ada solusinya. Ya. Jadi kalau ada kalian temukan 2 masalah, jadi 2 solusi. Nah, lalu untuk nomor 3 katanya bagaimana keterkaitan perang dingin untuk masa kini? Kalian kaitkan sekarang, masih ada nggak kira-kira pengaruh perang dingin yang bisa dirasakan untuk di masa kini? Nah, paham ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan. Nah, karena ini tugas kelompok, maka ini tanggung jawab penuh terhadap kelompok. Tidak boleh ada yang mengerjakan 1 orang. Silakan. Untuk referensinya, kalian boleh buka handphone. Nah, boleh buka handphone, boleh buka buku paket. Silakan buka handphonenya, nggak apa-apa. Buka handphonenya. Tapi ingat, untuk referensinya itu harus dari sumber yang terpercaya. Misal, kalian buka jurnal untuk mendukung dari materi perang dingin. Nah, kalian buka juga dari buku paket juga bisa. Tapi jangan dari Wikipedia enak. Kalau untuk dari silakan dikerjakan. Untuk waktu Ibu kasih 10 menit. Silakan dimulai didiskusikan. Ayo didiskusikan sama temannya. Oke, boleh dibantu dengan internet. Silakan. Didiskusikan ya nak, bukan bisik-bisik, didiskusikan, nggak apa-apa. Ayo kelompok 1, silakan saya kasih waktu tinggal 5 menit lagi. Bagaimana kelompok yang lain? Ada masalah? Nggak ada. Oke. Satu deh, kami mau bertanya. Misalnya kalau kami cari referensi dari internet, terus kami gabungkan dari internet sampai dari buku. Kita sampai sekarang itu kan diskusinya. Kalau iya, tapi dia kamu kasih poin aja ya, yang nomor 1 misalnya jurnal. Apa nama jurnalnya ya? Nomor 2 buku, nggak boleh digabung dari satu sumber langsung aja kalian pilih 1, nggak boleh. Kalau memang ada jurnal, cantumkan nomor 1, terus nomor 2-nya buku paket, gitu ya. Oke, yang lain ada? Oke, semua sudah siap? Sudah. Oke, saya mau dengar dulu nomor 1 sudah? Sudah. Nah, silakan berdiri. Ikuti instruksi yang dari Ibu ya. Ini akan menguji tingkat sejauh mana kalian konsen untuk memulai presentasi. Oke, perhatikan instruksi dari Ibu. Tes konsentrasi terhadap apa yang saya ucapkan, bukan apa yang saya praktekkan. Oke, tes konsentrasi dengan apa yang saya ucapkan. Mulai. Atas. Bilang. Samping. Depan. Bawah. Atas kaki sebelah. Samping. Depan. Bawah. Ayo.
kiranya kami perkenalkan diri kami dulu. Saya Glora Kasana. Saya Stella. Saya Boy Kristenalawa. Saya Samuel Payung. Saya Rahita Surbakti. Baiklah, 1. Permasalahan apa yang kalian temukan dari video tersebut? Adanya rasa ingin menguasai dan memperluas pengaruhnya dalam dunia, serta adanya pemikiran menyingkirkan negara lain. 2. Solusi apa yang bisa kalian berikan terkait permasalahan yang telah kalian temukan dari menonton video tersebut? Permasalahan tersebut dimulai oleh rasa egois dari antar negara yang ingin lebih unggul dan mendapatkan pengaruh dari dunia, dan rasa ingin menjadi satu-satunya negara superpower, sehingga adanya sifat saling menyingkirkan dari negara tersebut. Maka seharusnya dengan kemampuan dan berbagai pengaruh besar dari antar negara, seharusnya lebih meningkatkan hubungan kerjasama yang baik di dunia dan menciptakan suatu penemuan yang berguna bagi dunia tanpa harus saling menjatuhkan sehingga berdampak buruk bagi negara itu sendiri. 3. Bagaimana keterkaitan perang dunia untuk masa kini? Adapun dampak pada masa kini yang kita lihat dapat kita lihat dari perkembangan teknik dan perkembangan di bidang militer, persenjataan sehingga menyingkirkan suatu negara, dan juga perkembangan ekonomi dan di bidang politik. Baiklah, buat kelompok yang ingin bertanya akan dipersilakan. Ya, bagi kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Kalau ini enak, Saudara Abdi bersilakan diri. Nama saya Abdi Adel Syarifah, saya dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, perbedaan apakah yang membuat kedua negara antara AS dan Soviet bersaing? Kalau baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawab. Perbedaan yang membuat persaingan diantaranya adalah karena perbedaan ideologi. Karena ideologi yang saling bertentangan, komunis dan juga liberalisme, di mana komunis adalah ideologi yang menyetarakan semuanya sama rata. Jadi tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, semuanya tidak ada kesenjangan sosial. Sedangkan liberalisme menganut paham bebas, di mana semua warga-warga negaranya memiliki kebebasan, entah itu dalam berpendapat, memiliki kekayaan dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Bagaimana dengan kelompok? Kami dari kelompok 3 masih kurang puas dengan penjelasan dari saudara. Baiklah, kami akan menambahi. Jika tadi kalian bertanya tentang perbedaan, maka kami akan menjawab dari segi persamaan. Adanya persamaan sama-sama negara yang superpower, hal itu menyebabkan negara tersebut menjadi berkonflik. Karena sama-sama negara adidaya, mereka menginginkan menjadi siapa yang paling unggul, maka mereka saling menjatuhkan, hal itu yang menyebabkan konflik terjadi. Bagaimana kelompok? Ayo, bagaimana? Kelompok 3. Oke. Ya, ada lagi? Oke, silakan, Ardi. Saya Ardi Putra Udayudua ingin mengajukan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan perang dingin? Oke, apa yang dimaksud dengan perang dingin bisa langsung dijawab. Dan boleh juga nanti kelompok lain juga membantu menanggapi ya, biar semakin jelas. Bisa? Ayo. Bisa langsung jawab? Baiklah, langsung kami jawab. Dari diskusi kami, perang dingin adalah suatu pertentangan di antara dua negara adidaya dan adik kuasa, di mana konflik ini, pertentangan ini tidak langsung, tidak secara fisik terjadi, namun saling menunjukkan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Itulah yang disebut dengan perang dingin di antara negara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana? Kami dari kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban kelompok 1. Oke, ada lagi? Ya, jika tidak ada, berikan aplaus dulu buat kelompok 1. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi kawan-kawan. Iya, itu dia presentasi dari kelompok 1 luar biasa ya, langsung bisa ditanggapi dengan cermat. Oke, untuk itu kelompok 2, silakan maju. Ibu percaya kelompok 2 jauh lebih hebat. Oke, maju. Kelompok 1 lah lebih hebat.
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada pun solusinya. Dari 4 organisasi yang muncul akibat perang dingin atau Cold War, saya berharap para organisasi-organisasi tersebut dapat tidak saling bertikai karena tujuan yang berbeda-beda. Organisasi itu melakukan pertahanan dan pertahanan persahabatan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Oke, berikan aplaus buat kelompok 2. Itu dia hasil dari presentasi kelompok 2, juga bagus ya nak. Dan untuk kelompok 3 Ibu juga berharap lebih bagus lagi dari kelompok sebelumnya. Oke, untuk kelompok 3 Ibu silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun solusi yang dapat kami berikan dalam permasalahan tersebut adalah secara teoris dan yuridis pada penyelesaian sengketa batas wilayah dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu metode non hukum melalui negosiasi dan mediasi, atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa administratif dan metode hukum melalui saran peradilan tanpa harus menyebabkan perang yang akan menyindir korban. Demikian hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke, berikan aplaus buat kelompok 3. Oke, itu dia semua kelompok sudah maju. Nah, bagus. Nah, untuk itu Ibu mau dulu dari presentasi yang sudah kalian lakukan kelompok 1, 2, dan 3. Ada nggak yang bisa 1 atau 2 orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada angkat tangannya nak? Oke, silakan 2 orang. Berdasarkan dari materi yang telah kita pelajari hari ini dan juga kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, saya dapat menangkap beberapa kesimpulan. Di antaranya, perang dingin ini adalah perang di mana tidak pernah kedua negara dikuasa tidak melakukan kontak fisik, tidak saling berperang dengan menumpahkan darah, namun dengan menunjukkan keahlian dan kemampuannya dalam bidang teknologi dan juga bidang lainnya. Nah, di sini walaupun banyak sekali masalah-masalah yang muncul akibat perang dingin ini, tapi sekarang dampak-dampak yang bisa kita terima adalah kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa di bidang persenjataan, industri, dan juga perekonomian. Baiklah, itu yang saya sampaikan, Bu. Oke, berikan aplaus buat Laura. Nah, ini karena mengenai kesimpulan yang benar seperti yang dikatakan Laura, bahwasanya memang yang namanya perang ini sekalipun memang tidak ada kontak fisik, tapi setidaknya itu memicu yang namanya persaingan. Kita lihat sekarang negara-negara yang saling bersaing. Tahu negara apa? Korea Utara dan Korea Utara dan Korea Korea Selatan. Nah, itu mereka saling bersaing pengen menjadi negara Korea, walaupun 2 Korea di situ, tapi pengen mau jadi Korea mana yang menjadi terbaik. Kalau digali apakah itu bagus? Tidak, karena seandainya apalagi mereka sesama negara Korea seharusnya lebih bersatu kan, karena masih satu kawasan, mereka masih satu sebenarnya. Tapi karena timur rasa ingin bersaing mau menjadi nomor 1, maka seperti itulah sampai sekarang. Nah, itu yang bisa kita petik mengenai perang dingin di masa sekarang. Kita lihat mereka. Oke, itu dia kesimpulan yang bisa kita buat hari ini. Jadi untuk itu silakan lembar kerjanya dikumpul biar Ibu nilai. Untuk nomor 1 silakan bawa kemari. Kelompok 2, kelompok 3. Itu dia untuk presentasi kita. Jadi kita kembali merefleksi sejauh mana pengalaman-pengalaman yang bisa anak ibu sekalian ambil. Bisa hal dari yang kalian sukai, bahkan dari juga yang apa yang bisa kalian temukan materi ini yang bisa kalian tangkap untuk hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat senang sekali dengan materi yang disampaikan oleh Bu Reka pada hari ini, karena saya bisa mengambil dari sisi positifnya
tentang perbedaan ideologi, yang dimana saya bisa mengetahui tentang perbedaan-perbedaan pemikiran. Di situ tidak bisa mewujudkan suatu keinginan, bahkan kita kalau membuat satu pemikiran dalam sebuah kelompok, kita dapat mewujudkan sebuah keinginan hati kita. Demikian. Oke, nah untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak itu belajar, Ibu akan adakan tes sebagai evaluasi, tapi dia bentuknya seperti tongkat bergilir. Jadi nanti apabila Ibu putar musik lalu tongkat ini berhenti pada dia, maka dia akan menjawab pertanyaan dari saya. Paham maksudnya? Silakan dimulai dari dia. Boleh nanti ke sana. Amerika menganut paham demokratis kapitalis, dan Uni Soviet menganut komunis sosialis. Oke, itu dia ya. Berikan aplaus buat Leo. Nah, oke, itu dia. Ternyata bisa dilihat sejauh ini pengetahuan ataupun pemahaman yang ada di beberapa sekalian sudah bagus. Dan untuk itu materi kita untuk minggu depan itu tentang peran aktif Indonesia tapi dalam bidang GNB. Jadi materi kita minggu depan tentang Oke, karena tadi diawali dengan doa, maka juga ditutup dengan doa. Nah, tadi yang bawa doa adalah laki-laki dan kali ini perempuan. Silakan. Elisa. Iya, Elsa. Hati dan pikiran kita, marilah kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat hari. Hanya ini doa ya Tuhan. Amin. Oke,